usaha di bidang pertanian yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia. Kita berharap agar program ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi yang ujung-ujungnya akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya petani Indonesia. Malam hari ini kami telah bersama beberapa narasumber yang dengan setia mendampingi program ini, di antaranya Bapak Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya. Selamat malam, Prof. Daniel. Apa kabar di Sriwijaya? Di Palembang maksud kami? Sayang hujan ya, terima kasih. Tapi sih mudah-mudahan siaran kita ini bisa, setelah beberapa kendala tadi, kita akan lanjut Prof dalam 1 jam ke depan. Kami juga telah bersama dengan Dr. Insinyur Yohana Taribuka. Ibu yang cantik ini adalah dosen dari Universitas Patimura di Ambon. Selamat malam Ibu Yohana. Apa kabar di Ambon? Masih mute. Oh, beliau masih mute. Ibu Yohana sudah bisa bergabung? Okay. Selamat malam Pak Rekson, puji Tuhan, baik Pak. Terima kasih telah bergabung dengan kami, Bu Yohana. Kami juga bersama dengan Bapak Marki Sumampau, beliau MSI dari Universitas Kelabat Air Madidi. Selamat malam Pak Marki, apakah di Manado? Selamat malam, puji Tuhan. Hujan, banyak hujan. Hujan juga ternyata ya. Baiklah, malam hari ini kita juga bersama dengan seorang praktisi pertanian yang luar biasa, yaitu Bapak Yusuf Kalengkongan. Bapak Yusuf ini adalah menurut saya profil yang luar biasa. Beliau ini setelah menyelesaikan pendidikan sekolah bisnis di Manado, beliau melanjutkan mengambil 2 program studi pasca sarjana di luar negeri, mendapat gelar MBA dan MPH, namun ujung-ujungnya memilih menjadi petani. Dan malam hari ini beliau akan menceritakan bagaimana prospek pertanian, khususnya bawang daun di Modoinding, Sulawesi Utara, tempat usaha beliau. Mudah-mudahan malam hari ini kita akan mendapat inspirasi baru dalam program acara ini. Selamat malam Pak Yusuf, apa kabar? Baik, selamat malam semua, selamat malam pemirsa. Selamat malam bagi kita semua. Banyak hujan masih. Hujan. Bagi petani hujan itu merupakan berkat ya Pak Yusuf ya? Iya, harus diterima. Iya. Pak Yusuf, malam hari ini kan kita akan berbicara tentang budidaya bawang daun. Yang di tempat lain dikatakan daun bawang, ada yang mengatakan juga batang bawang ya. Nah, benar. Saya tahu Pak Yusuf ini juga menanam tanaman lain ya. Beberapa episode yang lalu kita telah bersama dengan Pak Yusuf, beliau menceritakan prospek tanaman kentang. Pak Yusuf, apa keunikan budidaya bawang daun ini dibanding dengan kentang misalnya Pak Yusuf? Baik, bawang daun ini sebenarnya adalah bahan dasar untuk semua masakan. Baik itu masakan sayur-sayur, atau kalau ibu-ibu mau masak ikan atau apapun itu, menu itu menggunakan bawang daun. Tapi memang di masyarakat orang lebih dikenal itu untuk sup saja. Tapi sebenarnya untuk bawang daun itu merupakan cita rasa dari semua makanan. Jadi kalau kita tanya ke semua ibu-ibu di dapur maupun chef, pasti untuk membuat masakan itu ada rasanya, taste-nya enak, itu harus menggunakan bawang daun atau batang bawang. Saya dengar pengelolaan atau budidaya daun bawang ini atau bawang daun ini relatif lebih mudah dibanding dengan tanaman lain. Apa betul begitu Pak Yusuf? Ya, dari segi untuk kita merawat, menanam ini komoditas yang menurut petani itu relatif gampang. Jadi cara penanamannya tidak perlu banyak pengolahan tanah, hanya yang simpel saja. Kemudian perawatannya juga tidak terlalu banyak menggunakan teknik-teknik yang sulit. Jadi relatif untuk menanam bawang itu sesuatu yang sangat mudah. Sangat mudah. Dan semua orang, siapapun itu, mau mulai pertanian secara skala besar maupun menengah, dan sampai untuk saat ini di masa pandemi ini, tanam di polybag itu di depan-depan rumah itu sangat mudah, sangat gampang.
dan pasti secara ekonomi akan membantu setiap rumah tangga. Karena kalau sudah menanam itu mungkin 2 bulan dari sekarang tidak perlu lagi kita keluarkan uang untuk beli batang bawang, bawang daun. Berapa lama itu Pak supaya bisa panen Pak? Kalau panennya itu 3 bulan Pak dari 3 bulan, sejak ya? tanam. Iya. Nah pemirsa, malam hari ini kita melihat sebuah bisnis model atau prospek yang baik di industri pertanian bawang daun ya. Kita akan berbincang lebih lanjut tentang kemungkinan-kemungkinan prospek dan mungkin juga kendala-kendala di bidang ini. Kalau ada pertanyaan nanti boleh dituliskan di media chat atau media yang saudara sedang ikuti pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu suatu tayangan tentang apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf di Modo Inding sehubungan dengan pertanian yang mereka lakukan daun bawang di sana. Silakan kita persilakan kesempatan berikut untuk melihat sebuah tayangan tentang usaha Pak Yusuf Kalingkongan di Modo Inding. Pemirsa, kita kembali ke program ini. Tadi telah didahului pendahuluan oleh Pak Yusuf tentang pertanian bawang daun yang hanya memerlukan waktu sekitar 3 bulan untuk bisa panen ya. Pak Marki, saya ke Pak Marki dulu. Ya. Pak Marki, Ya. Tanaman bawang daun ini kira-kira cocok ditanam di mana Pak? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang bawang daun ini cocok di mana, kita bicara tentang syarat tumbuh Betul. dari bawang daun ini. Nah, kalau saya belajar tentang Modo Inding dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut, itu sangat cocok sekali. Karena bawang daun ini dia cocok di dataran tinggi dari ketinggian 250 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Jadi biasanya kalau dataran tinggi seperti itu, ukuran daunnya besar, jumlah anakannya banyak, tetapi yang di dataran rendah, terutama kita yang menanam dalam skala yang rumah tangga, yang kecil, tidak perlu kecewa, karena perbedaannya adalah ukuran saja. Perbedaannya hanyalah pada ukuran. Kalau cuma untuk konsumsi pribadi, saya pikir tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya mempelajari tentang kondisi suhu di Modo Inding dengan suhu 19 sampai 24 derajat Celcius itu sangat cocok. Karena suhu yang baik untuk bawang daun ini adalah pada suhu 18 sampai 25 derajat Celcius. Jadi sangat cocok sekali dengan pH netral, sekitar 6 sampai 7. Kemudian saya mempelajari tanah di Modo Inding. Tanah di Modo Inding ini adalah tanah jenis lempung berpasir yang sangat disukai oleh bawang daun ini untuk pertumbuhan akar. Jadi sangat cocok. Kemudian kelembapan dengan ketinggian demikian sampai 1.000 meter lebih dari permukaan laut, kelembapan yang optimal itu adalah 80% dengan curah hujan
adalah 1.500 sampai 2.000 milimeter per tahun. Jadi itulah syarat tumbuh bawang daun. Oke. Tapi apakah mungkin juga ditanam di daerah selain di dataran rendah atau menengah, Pak? Iya, bisa. Bisa ya? Di dataran rendah juga bisa tumbuh. Oke. Cuma memang ada perbedaan ukuran, ukuran. ada perbedaan jumlah anakan. Oke. Tetapi kita juga tidak perlu kecewa karena kalau hanya untuk konsumsi pribadi, kalau kita tanam di dataran rendah seperti yang Pak Yusuf katakan tadi, tanam di polybag, nah itu sudah cukup menguntungkan bagi kita dalam skala rumah tangga, seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, tadi memang kita sempat lihat ya apa yang Bapak lakukan dalam waktu yang singkat di tayangan tadi. Tapi boleh Bapak ceritakan proses yang Bapak lakukan, ya mulai dari persiapan lahan, pemilihan bibit, persemaian, hingga penanamannya, Pak. Ya, Bapak, nanti barangkali kita bisa diskusi ya bahwa bibit yang Bapak pakai itu apa? Bibit kecambah, benih atau lewat vegetatif, Pak? Baik, Pak. Untuk bibit sendiri yang ada di Modo Inding saat ini adalah bibit yang sudah memang puluhan tahun para petani kita di Modo Inding gunakan. Jadi memang itu sudah turun-temurun dan memang sistem untuk kita tanam itu adalah kita harus menyiapkan dulu bibit. Jadi per pohonnya itu kalau dia sudah sampai 8 sampai 10 anakan itu sudah jadi bibit. Dan itu yang akan kita tunggu sampai dia sudah siap untuk ditanam dan kita harus kelola kebunnya seperti tadi dalam video. Jadi kita siapkan dulu, kita bersihkan. Kemudian untuk saat ini kami berusaha untuk tidak menggunakan pupuk karena memang di Modo Inding itu kalau untuk tanam bawang itu biasanya tanahnya masih cukup subur untuk awal pertumbuhan. Dan nanti setelah kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan kita menggunakan pupuk urea dan juga bisa dicampur juga dengan beberapa pupuk-pupuk yang lain untuk booster, untuk pertumbuhannya itu kita kuatkan, baik itu akar maupun batangnya. Nah, untuk pemeliharaannya nanti kita tinggal lihat saja. Kalau rumputnya sudah cepat bertumbuh ya kita bersihkan lagi. Karena itu juga kalau kebun itu bersih hanya kelihatan daunnya itu memang segar kelihatan. Kalau sudah bercampur dengan rumput itu juga karena kita di Modo Inding itu nanti pembeli yang datang di kebun dan langsung borong itu satu kebun itu. Jadi kalau ada rumput-rumput sedikit ya biasanya itu berpengaruh juga di nilai jualnya, Pak. Begitu kira-kira. Oke. Nah, dari tanam sampai panen itu hanya membutuhkan waktu 3 bulan saja. Jadi ini sangat baik untuk ditanam. Oke. Saya ingin ke Pak Yusuf kembali. Pak Yusuf, selama proses penanaman ini ada kendala, tentu hama juga akan ada ya. Tadi Bapak telah sebutkan tadi ada gulma dan lain-lain. Nah, barangkali Bapak bisa ada penyakit spesifik nggak yang sering Bapak hadapi ketika melakukan budidaya tanaman bawang daun ini, Pak Yusuf? Baik, Pak. Kalau bawang daun ini untuk saat ini di Modo Inding itu ada yang kami petani namakan daun berkarat. Kemudian yang kedua itu ulat. Dan yang terakhir itu ada yang busuk batangnya. Jadi itu kalau sudah kena kekuning-kuningan, dia tiba-tiba
kalau sehari 2 hari kita tidak pergi ke kebun, tiba-tiba sudah berair batangnya. Jadi itu ada 3 untuk saat ini. Oke, Bu, bersama dengan kita ada Ibu Yohana, Dr. Yohana Taribuka. Bu Yohana, ini ada masalah ini yang dihadapi oleh Pak Yusuf waktu tanam bawang daun. Katanya ada bercak-bercak seperti karat ya. Barangkali Ibu Yohana bisa bantu apa itu dan bagaimana kira-kira yang bisa dilakukan oleh petani-petani kita di Modo Inding untuk menghadapi masalah ini, Bu? Ya, terima kasih Pak. Kalau yang pertama, saya membahas ulatnya dulu, amannya dulu. Nah, yang ditemukan di lapangan oleh Pak Yusuf itu namanya ulat daun. Ada 2 jenis, ada ulat daun dan ulat grayat. Kalau ulat daun itu dia akan memakan daun mulai dari bagian batang maupun sampai di dalam bagian dalam daun. Kalau lama-lama bagian dalam daun sudah dimakan habis, itu akan mengering. Nah, cara pengendaliannya itu kita bisa mengambil secara mekanis di sore hari memungut larva-larva yang ada di tanaman itu. Dan biasanya kita temukan itu di dalam bagian daunnya. Nah, jarang kita menemukan di luar daun, itu biasanya dia sembunyi di dalam daunnya, di bagian dalam. Nah, kalau pengendalian yang lain lagi, kita bisa pasang perangkat, yaitu lampu. Nah, lampu dipasang, tetapi di bagian bawah lampu itu kita berikan baskom berisi air yang diberikan campuran sabun. Sehingga pada saat ngengat datang untuk meletakkan telurnya di bagian pertanaman daun bawah, itu dia akan jatuh di dalam, dia akan datang di bawah lampu itu, kemudian dia akan terperangkap, jatuh di dalam baskom yang berisi cairan sabun itu, dan dia akan mati. Itu meminimalisir adanya yang dewasa. Jadi, ngengat itu dia dari larva-larva itu dia berasal dari ngengat yang ada terbangnya itu di malam hari, sore sampai malam hari. Jadi kita penangkapannya itu harus menggunakan lampu, dan di bawah lampu itu kita berikan baskom berisi air sabun. Oh, oke. Gitu. Itu Kemudian penyakit yang ditemui di lapangan itu busuk basah itu disebabkan oleh, bisa juga lama-lama itu juga itu akan menjadi pemicu kerugian yang cukup berat. Nah, itu ada sejenis jamur yang menyebabkan busuk. Nah, cara pengendaliannya itu bisa dilakukan secara mekanis juga, yaitu dengan mencabut, Pak. Jangan biarkan tanaman yang sakit itu di pertanaman terlalu lama, harus dicabut, kemudian dibuat kolam, ditaruh di dalam kolam dan dibakar. Jangan taruh di dalam kolam, ditutup lagi gitu, jangan. Nanti sumber inokulumnya ada di dalam, sumber penyakitnya ada di dalam tanah itu dan menjadi sumber baru untuk pertanaman bawang Bapak. Kira-kira demikian, Pak. Pak Yusuf, ada yang tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Ibu Yohana, ada yang Bapak ingin tanyakan ke Ibu Yohana sehubungan dengan kendala penyakit yang tadi telah disampaikan, Pak? Iya, Bu. Jadi untuk busuk daun dan daun berkarat itu berarti itu jamur ya. Sehingga memang untuk praktik yang saya dan teman-teman lakukan saat ini, kalau sudah ada kelihatan yang busuk daun dan berkarat itu, yang kami sebut berkarat, biasanya itu kita hanya ambil dan kumpulkan di satu tempat tanpa dibakar. Jadi terima kasih untuk masukan tadi, Bu, sangat berharga, karena
kami tidak tahu kalau itu ternyata dia masih bisa hidup untuk untuk dia berkembang biak lagi di kemudian hari. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya. Baik, ini ada sebuah pertanyaan dari Bapak Situmeang. Pertanyaannya seperti ini, untuk tanam bawang daun tumbuh dan bagus, bisakah tumbuh baik di dataran tinggi dan suhu dingin serta curah hujan yang tinggi? Tadi sebenarnya sudah dijawab ya, Modo Inding ini adalah daerah yang dataran tinggi dan suhu dingin dan cukup baik menurut keterangan Pak Mark yang telah dijelaskan. Namun kemudian ada pertanyaan selanjutnya, dan apa saja pupuk yang digunakan? Nah, ini tentang pemupukan ini. Kita ke Pak Yusuf dulu, baru nanti ke Ibu Yohana tentang pemupukan. Gimana Pak Yusuf? Proses pemupukan yang dilakukan di sana. Baik, yang kami lakukan memang daun bawang daun ini pemupukannya tidak seintensitas dan serumit kentang yang komoditi yang terdahulu. Tetapi kalau bawang ini kami hanya menggunakan Ponska. Kemudian untuk daunnya agar supaya dia kelihatan subur dan hijau-hijau itu kita menggunakan urea. Kalau kita ingin kelihatan segar-segar. Cuman praktik kami sampai hari ini, karena menurut saya Tuhan sudah menganugerahkan lokasi dan tanaman yang baik dan juga lahan yang subur. Biasanya itu rumput-rumput aja yang ada di bedengan itu kemudian ditimbun di got, itu 3 minggu kemudian daun-daunnya atau rumput yang lain itu sudah membusuk. Itu yang kami ambil dari got itu ditaburkan lagi di antara rei penanaman bawang ini. Jadi sampai saat ini untuk penanaman bawang tidak terlalu sulit. Jadi begitu gampang dan semua orang bisa untuk melakukannya. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Pemirsa, jikalau pemirsa ada pertanyaan yang Anda ditanyakan, boleh ditanyakan lewat media yang saudara gunakan. Kami akan jawab. Ada beberapa narasumber yang akan bersama dengan kita pada malam hari ini. Dan jika ada pertanyaan dengan sehubungan dengan bawang daun ini, boleh ditanyakan. Kita akan lanjutkan acara ini, namun kita lihat dulu sebuah tayangan berikut yang kita akan lanjutkan kemudian setelah tayangan berikut. Apakah kita bisa menjadi terlalu tua untuk memulai pola hidup fisik yang aktif? Sebuah studi di tahun 2009 berdasarkan 1.900 orang-orang tua berpendapat tidak pernah ada kata terlalu tua. Pada umur 70 tahun, tingkat kelangsungan hidup mereka yang aktif secara fisik 2 kali lipat lebih baik dibanding mereka yang tidak berolahraga. Pada umur 85 tahun, tingkatnya 3 kali lipat. Studi tersebut menemukan walaupun telat memulai kegiatan fisik dalam kehidupan, tetap akan menguntungkan. Tidak peduli usia Anda, kehidupan yang aktif secara fisik adalah keuntungan abadi lainnya. Para peneliti dari Studi Kesehatan Adventist bertanya-tanya, dapatkah pola makan vegetarian memenuhi kebutuhan vitamin D yang cukup, yang pada umumnya ditemukan di produk-produk hewani? Menariknya tidak ada perbedaan nyata dalam kadar vitamin D berdasarkan pola makan. Para peneliti malah menemukan bahwa orang-orang dengan kadar vitamin D tinggi adalah mereka yang menghabiskan cukup waktu di bawah sinar matahari. Dengan cara yang aman dan rutin, pemaparan diri di bawah sinar matahari tampaknya merupakan cara yang terbaik untuk mendapatkan vitamin D. Waktu rutin di bawah sinar matahari adalah keuntungan abadi lainnya. Pemirsa, kembali kita ke program ini. Setelah tadi kita berbincang tentang apa yang Pak Yusuf lakukan, mulai dari pembibitan, pengolahan tanah sampai ke pemupukan tadi, kita lanjutkan dengan apa yang terjadi setelah pasca produksi. Pak Yusuf, tadi berapa lama? Sekitar 3 bulan ya untuk bisa panen. 3 bulan. 3 bulan. Ya. Saya ingin tahu berapa hektar yang Bapak tanam sih Pak untuk bawang daun ini Pak? Kalau untuk ukuran hektar mungkin itu sekitar 1 hektar. 1 hektar ya? Ya.
apa itu hasilnya itu bisa 1 hektar itu diabsorb nggak sama pasar Pak? Atau Bapak punya dibagi berdasarkan beberapa waktu itu sekaligus panen atau bagaimana Pak? Untuk kebiasaan kami sebagai petani, biasanya itu satu lokasi itu kita tanam serempak. Jadi kalau memang kita akan membuat pembagian waktu panen, biasanya kita pindah di kebun yang lain. Dan sampai saat ini, karena kita di Modo Inding ini terkenal dengan dapur Indonesia Timur, tanaman-tanaman yang kita tanam itu dikirim sampai ke Papua, juga dikirim ke Kalimantan kalau ke arah barat, sampai ke Balikpapan, Samarinda. Jadi memang seberapapun yang kita tanam, untuk saat ini puji Tuhan di Modo Inding kita masih bisa diabsorb oleh pasar. Jadi sangat baik dari segi ekonomi. Ya, kita masih diberikan Tuhan untuk bisa hidup walaupun pada masa pandemi ini. Jadi Bapak tanam di Modo Inding ini tapi pasarnya sampai ke luar ya, Papua, pulau-pulau lain ya Pak ya? Benar Pak, sampai ke Ambon, Maluku, Ternate. Itu sampai itu kan daun Pak ya, itu nggak layu Pak? Gimana tinggal cara packingnya saja. Jadi selama kita tidak tindih daunnya sampai dia layu, itu bisa bertahan sekitar 2-3 minggu Pak. Jadi kalau untuk pengiriman hanya paling jauh itu 1 minggu, itu masih baik untuk digunakan. Bersama kita ada Profesor Daniel Saputra ya, beliau ini ahli tentang preservasi tanaman ini. Barangkali kita tanya, Pak Prof, ini menarik ini Pak Yusuf ini, mereka tanam di Modo Inding dan kemudian kirim sampai ke Papua, Maluku. Nah, Bapak ada saran nggak bagaimana supaya tanaman ini tetap segar, walaupun harus bahkan tadi katanya punya waktu sampai 1 minggu dalam perjalanan. Ada saran nggak Pak beliau ini Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Memang tadi sudah disampaikan antara 2-3 minggu kalau seperti biasa saja. Jadi secara tradisional dibungkus tadi tanpa membuat dia memar, itu bisa tahan sekitar 2-3 minggu. Walaupun secara teoritis ya, berdasarkan percobaan dengan ditambah dengan pendinginan dan disebut atmosfer yang kita modified, kita rubah, kita atur ya, bisa sampai 5 bulan ya. Tetapi secara praktis memang tidak bisa seperti itu. Itu kan kalau kita mau ekspor jauh ke luar negeri. Tapi untuk pasar lokal mungkin dengan dibantu pendinginan ya, dia akan lebih lama, dan juga susut bobot karena ini adalah bawang ya, yang daunnya juga ikut dijual, dan respirasi ya, pernapasannya relatif cukup lumayan ya, sehingga pada waktu sampai di tujuan itu masih diperhitungkan susut bobot ya, karena dia bernapas, dia memakan badannya sendiri gitu ya, karena dia sudah tidak bisa mengambil dari dalam tanah ya. Biasa juga sering dilapis dengan kertas ya, sehingga dia bisa mengurangi laju pernapasan. Itu yang bisa disampaikan. Dan sebetulnya budidaya bawang daun ini secara ekonomi lumayan, karena berdasarkan beberapa penelitian itu VC ratio antara 1,5 sampai 2 ya. Jadi walaupun kondisi panen yang kurang bagus, tapi masih bisa untung sampai 1,5 begitu ya. Kalau kondisinya bagus bisa sampai 2, karena bergantung sistem budidayanya dan perlakuan.
produktivitas bawang daun ini antara 6 sampai 15 ton per hektar ya. Bergantung tadi kondisi tanah, sistem budidaya, jenis bibit ya dan sebagainya. Jadi untuk ini ya, untuk budidaya cukup lumayan secara ekonomi, dan untuk transportasi tetap mesti diandalkan pendinginan dan juga sirkulasi udara ya. Jadi tidak boleh tertutup dan tidak boleh tertekan, karena kalau tertekan dia cedera, dan kalau sudah cedera daunnya itu langsung cepat sekali, karena tadi di lapangan ya bisa langsung menjalar ke batang. Baik, tadi Pak Prof katakan bisa sekitar 15 ton per hektar. Kalau Pak... Itu maksimum, Pak. Maksimum ya. Justru itu kita ingin tanya ke Pak Yusuf, itu kira-kira berapa ton itu Pak yang bisa dihasilkan per hektar yang Bapak tanam di sana, Pak? Baik, kalau di tempat kami itu kami tidak menghitung tonnya, Pak, tapi kami menghitung ikatannya. Ikatan, ya. Karena memang saya juga tadinya waktu pertama kali ke Jakarta dan masuk ke supermarket, saya lihat, wah ini bawang daun kok ditimbang gitu. Padahal kalau di kampung itu hanya diikat aja semaunya mana yang mau diambil kan. Nah, untuk perkiraan tonnya saya mungkin belum bisa kasih gambaran, tetapi kalau dihitung per hektarnya itu kita bisa dapat di antara 16.000 ikat, karena itu per rei, 16.000 rei sampai 20.000 rei, Pak. Itu 1 hektar. Ya. Baik. Jadi saya ini deh, jangan hitung ton. Kira-kira ini kita mau lihat dulu hitung-hitungannya ini Pak ya, karena ini ujung-ujungnya kan harus tahu, petani kita juga harus tahu kira-kira prospeknya ini bagaimana gitu ya. Nah, per hektar itu dalam rupiah dengan harga yang standar Pak ya, itu bisa Bapak dapat sekitar berapa itu Pak dalam 3 bulan? Kalau harga saat ini untuk satu hektarnya untuk bawang daun ini itu bisa dia berkisar antara 20 sampai 23 juta untuk harga saat ini. Itu kotor atau bersih, Pak? Kotor ya. Terus ininya apa namanya? Biaya perawatan dan lain-lain? Biaya lain-lainnya itu nggak sampai setengahnya, Pak. Nggak sampai setengahnya ya. Berarti kita bisa dapat sekitar 10 jutaan per 3 bulan ya, Pak ya. Untuk per hektar tuh. Iya, betul. Oh, oke. Itu harga paling standar ya. Paling standar. Harga ya? paling standar. Paling standar. Oke. Kalau dia harga yang lumayan bagus, biasanya petani di Modo Inding itu bisa beli Avanza, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Itu harga sekarang itu tapi satuannya di sana bukan kilo juga ya, di sini yang kilo ya, agak susah kita untuk membandingkannya. Oke. Iya, harga di kebun itu hitung per baris, Pak. Per baris. Rei. Ya. Oke. Kita sebutnya rei, ya. Rei. Kita ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab di sini. Ada pertanyaan dari Ibu Wasti Simbolon. Saya sudah sering tanam bawang daun, tapi dia tumbuh tapi sangat kecil, namun lama matinya. Apa yang membuat begitu? Sekarang musim hujan katanya. Oh, ini kita mau sedikit fokus dulu ke pertanian skala rumah tangga ini. Ini bagaimana nih Pak? Pak, saya ingin ke Pak Marki kembali. Pak Marki, tadi memang Bapak sudah katakan bahwa pertanian di skala rumahan tetap bisa dilakukan walaupun lebih kecil. Namun kira-kira apa yang bisa dilakukan? Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan oleh petani hobi lah kita sebut ya, yang di rumah tangga yang digunakan untuk dimakan? Barangkali Bapak bisa jelaskan tentang bagaimana prosesnya. Apakah ini jauh berbeda dengan yang dijelaskan atau ada hal-hal yang khusus selain yang sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf tadi? Oke, terima kasih. Jadi kalau ada kasus seperti itu, saya harus lihat kasusnya.
Tetapi kalau menurut analisa saya berdasarkan syarat tumbuh yang saya katakan tadi, sebenarnya syarat tumbuh yang saya katakan tadi dalam skala rumah tangga itu bisa kita modifikasi, bisa kita kondisikan seperti ini, seperti kebutuhan air. Kebutuhan air bisa kita kondisikan. Oh, okay. Kemudian kelembapan udara bisa kita kondisikan, walaupun ketinggian dan suhu sangat sulit. Tetapi mungkin kasus yang ibu tadi katakan adalah yang ibu tadi katakan adalah kasus di mana mungkin karena ini mungkin saya punya analisa, karena mungkin tanaman tersebut jarang disiram, mungkin seperti yang Pak Yusuf katakan tadi, mungkin pemupukannya masih kurang dan sebagainya. Jadi itu. Oke, jadi Bu Wasti menurut beliau tadi itu ya tolong diperhatikan penyiraman dan pemupukan ya. Mungkin juga tanahnya Pak ya, terlalu sedikit ada pengaruh nggak itu? Iya, tanah. Jadi tanah yang baik itu untuk bawang daun ini adalah lempung berpasir. Dia lebih cocok pada tanah-tanah lempung berpasir. Jadi diusahakan polybag tadi itu agak ada dicampur pasir dan tanah lempung ya Pak ya? Oke, kemudian ada pertanyaan yang berikut ini dari Ibu Grace Kalengkongan. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Dr. Yohana. Ibu Yohana, di Ambon bawang daun mahal harganya katanya. Saking mahalnya, saya pernah mencoba menanam bawang daun yang dibawa dari Manado untuk kebutuhan keluarga saja. Tapi selalu mati, tidak tumbuh, batangnya membusuk. Bagaimana caranya atau tipsnya agar bawang daun itu bisa tumbuh bagus di kota Ambon? Terima kasih dari Ibu Grace Tauran Kalengkongan. Beliau ini berasal dari Ambon. HTP besar Ambon. Silakan Ibu Yohana ini yang jawab ini, yang tahu daerah Ambon. Terima kasih Pak Rekson. Pertumbuhan daun bawang itu harus disesuaikan dengan ketinggiannya. Kalau di Hatiwe itu di Ambon terlalu panas Pak. Tidak cocok kondisinya untuk pertumbuhan daun bawang. Sehingga memang kita harus mendatangkan daun bawang itu dari Manado. Bisa juga di daerah-daerah yang tinggi seperti di Buru. Itu ada lokasi yang cocok untuk pertumbuhan daun bawang itu. Nah, tapi itu untuk transportasinya agak sulit karena daerahnya di ketinggian sekali. Jam 4 sore itu kita sudah tidak bisa mandi di situ. Karena airnya di situ dingin sekali. Saya sudah pernah ke sana tahun 98. Saya survei ke sana, itu ketinggiannya jam 4 sore kita sudah tidak bisa. Dan di sana tumbuh kentang bagus. Jadi kalau di Ambon, di itu tidak bisa memang karena suhu udara tinggi sekali gitu. Kelembapannya juga cukup rendah. Jadi tidak cocok untuk pertumbuhan daun bawang di Hatiwe atau di kota Ambon. Dia perlu ketinggian Ibu. Terima kasih Ibu. Apakah bisa kita lakukan dengan pertanian yang selain yang normal, misalkan kita gunakan dengan pertanian cara lain Ibu? Bisa saja Pak, kita bisa gunakan hidroponik. Hidroponik misalkan? Ya. Nanti kita modifikasi untuk jadi syarat tumbuhnya itu dibuat cocok ya untuk daun bawang itu ya dengan hidroponik. Betul. Oke, mungkin itu bisa dilakukan di HTV besar Ambon ya, Ibu Grace Kalengkongan. Baik, sebelum kita lanjut saya ingin ke Prof Daniel nih. Prof, tadi Pak Yusuf bilang sekitar 20 jutaan per 3 bulan. Menurut Bapak menarik nggak ini Pak untuk dikembangkan Pak di tempat lain dengan gambaran seperti itu Pak? Jadi bawang daun ini sudah ditanam di Indonesia di berbagai tempat. Rasanya hampir setiap provinsi
punya nanam bawang daun. Dan hampir semuanya dari laporan-laporan yang saya baca, itu PC rasionya antara 1,5 sampai 2. Bahkan ada yang sampai 3. Ya kalau harga sedang bagus bisa sampai 3, yang tadi kata Pak Yusuf katakan bisa beli Avanza. Ya. Tapi kalau yang biasa-biasa, dia hanya sekitar 30 juta ya. Nah, jadi sekitar kalau ditanya di beberapa tempat itu 1 kilonya di tingkat petani antara 5 ke 6 ribu. Ya, dan kalau hasilnya bisa yang 15, katakan 10 ton, antara tadi 6 ke 15, 10 ton artinya 60 juta. Ya. Jadi kalau 60 juta tadi biayanya sekitar 15, ya bisa 4 malahan BC rasionya ya. Jadi ini potensi secara bisnis luar biasa sekali. Ya, hanya saja tadi tidak semua tempat yang bisa kita tanam untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi hanya bisa di dataran tinggi. Kalau di tempat saya di Sumatera Selatan, biasanya mereka ditanam di daerah pagar alam, ya, di lereng Gunung Dempo, atau di tempat-tempat lain yang dataran tinggi, ya. Nah, karena kalau sudah semakin rendah dia, semakin sedikit hasilnya. Jadi kalau tadi kita coba di dataran lebih rendah, ya hasilnya mungkin tidak bisa 6 ton atau 10 ton 1 hektar, sehingga BC rasionya jadi turun, ya, benefit to cost rasionya jadi turun, jadi kurang memungkinkan. Tetapi kalau untuk dataran tinggi, ini merupakan suatu peluang bisnis yang luar biasa, karena berbasis laporan-laporan yang saya baca tadi juga, supply-nya itu ya, bahkan kadang ada beberapa tempat kali kita mengimpor dari luar negeri. Oke. Nah, tadi sebenarnya telah saya kembali ke Prof. Daniel ya. Tadi telah dibicarakan ini di awal tadi oleh Pak Yusuf bahwa ini digunakan untuk makanan, sup, sayuran, dan lain-lain ya, untuk pemakaian rumah tangga. Kira-kira ada nggak Pak bahwa bawang daun ini dibutuhkan oleh industri tertentu Pak? Yang kemudian bisa disuplai oleh petani Indonesia? Ya, jadi saat sekarang industri mie instan itu kan ada yang menggunakan bawang, dan bawangnya itu biasanya dicampur antara bawang merah dengan bawang daun, ya, dan digoreng dengan teknologi tertentu sehingga dia menjadi garing, ya. Biasanya dulu itu sebelum perlakuan awalnya dicampur garam supaya menyerap air, kemudian baru digoreng. Dan ini merupakan salah satu industri yang menyerap bawang merah dan bawang daun yang lumayan. Industri makanan-makanan instan. Pak Yusuf tadi kan di awal telah jelaskan bahwa Bapak itu sebenarnya telah kirim ini bawang daun ini ke berbagai tempat di Indonesia bagian timur ya Pak ya. Sejauh ini Bapak kirimnya itu ke pasar tradisional semua kah, atau ada juga yang industri tertentu yang membutuhkan kebutuhan produk ini Pak? Untuk level kita yang ada di Modo Inding Pak, jadi memang yang mengirim itu adalah pengusaha-pengusaha yang sudah kerjasama dengan pembeli atau pengumpul yang ada di pulau-pulau tersebut. Sebut saja di Maluku Utara, di Ternate, di Ambon, di Sorong, di Manokwari sampai ke Jayapura. Jadi memang kontainer atau truk-truk yang datang ke Modo Inding itu setiap hari ada saja yang datang. Apalagi kalau ada jadwal kapal. Kalau sebelum COVID ini biasanya itu kapal pelni itu kalau dia sudah mau masuk ke Bitung itu biasanya mobil-mobil truk itu sudah banyak juga yang ngetem untuk ambil semua komoditi yang ada di Modo Inding, termasuk bawang daun ini. Jadi untuk kami di level petani, yang penting kami menyiapkan produknya yang bagus. Jadi kalau bisa itu bawang itu tidak kandungan airnya kurang, agar supaya kalau mau dikirim ke tempat yang jauh seperti ke Maluku, ke Papua,
itu bisa bertahan lama. Nah, kemudian yang kita lihat juga untuk pengiriman yang di jauh-jauh itu ukuran batangnya, ukuran batang bawangnya itu yang putihnya itu biasanya yang kita kirim itu rata-rata di atas 15 sampai 20 cm. Nah, mungkin itu seperti yang Prof Daniel sampaikan tadi, memang kalau kita tidak pilih seperti itu sampai di Maluku atau di Papua, dia sudah ada daun baru yang keluar dan ukurannya sudah mengecil atau dia itu ada yang sudah kempes gitu. Nah, itu yang kami usahakan agar supaya pada saat pengiriman ke tempat-tempat yang jauh itu memang grade A yang kita berikan kepada mereka. Bapak Kira-kira lakukan begitu, packaging juga nggak, Pak? Yang packaging itu Bapak sendiri atau memang Enggak. Bapak kita kirim bulk seperti itu? Bagaimana? Ada beberapa saudara-saudara kita yang sudah fokus tidak lagi menanam, tetapi mereka sudah untuk packaging. Jadi mereka langsung ambil semua komoditas yang dibutuhkan dan mereka itu sudah langsung sortir, Pak. Itu kalau di Modo Inding kita sebut verpak. Kalau verpak itu berarti itu akan dikirim ke Kalimantan, ke Maluku atau ke Papua. Nggak ada. Jadi ya, Pak. Ada brand khusus nggak yang dibuat, Pak? Misalkan Nah, ya. mungkin itu yang kita bisa sama-sama pikirkan dan mungkin kami minta masukan juga dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pemerhati dan ahli-ahli, bagaimana untuk meningkatkan kualitas pasca panen kami. Saya ingin ke Pak Prof Daniel ini, Pak Prof ya. Ini menarik ini kalau kita lihat apel misalkan dari luar negeri ya, mereka selalu buat label dengan branding tertentu. Sampai di Indonesia kita tahu, oh ini adalah apple Fuji misalkan ya. Mereka punya brand. Tapi kita lihat petani Indonesia itu sejauh ini hanya sekedar tanam, kemudian jual dalam bentuk kiloan atau tadi rumpun, apa satuan rei ya, satuan yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Kira-kira bagaimana Pak menurut Bapak? Apakah apa yang penting nggak petani Indonesia itu punya brand khusus, Pak? Seperti ya, misalkan ya, tadi saya katakan tadi misalkan itu apel Fuji, macam-macam ya, ada jambu, ada merek-merek tertentu misalkan. Ya, terima kasih. Memang ada baiknya dibuat brand. Jadi ada asosiasi ya, asosiasi petani di Modo Inding bersatu karena supaya sama ya, grade-nya sama. Jadi ini distandarisasi, besarnya berapa, panjang putihnya, karena bawang daun ini kan yang putihnya yang lebih menentukan daripada daunnya. Jadi dibuat grade-nya, grade A itu apa saja syaratnya, diameternya berapa, kemudian ditempel. Jadi kalau asosiasi petani di Modo Inding, kemudian waktu di packaging ya, biasanya kalau sudah di supermarket kan dikasih plastik, ini juga dikasih begitu, ya, kemudian dikasih label, boleh Modo Inding A misalnya, atau Modo Inding 3A, AAAA, kemudian Modo Inding AA, atau B3 nanti ya. Dan ini kalau sudah dikemas seperti itu, mungkin perlu tadi seperti yang saya sampaikan, perlu ditambah sistem pendingin atau sistem pengemasan sehingga dia tidak memar pada waktu sampai di tujuan ya. Kalau yang kita lihat impor dari luar negeri kan mereka selalu lapis dengan kemasan yang melindungi produknya dari memar, dari tekanan ya. Paling banyak kerusakan itu adalah karena tekanan, selain tadi karena pernafasan. Ya, semakin lama dia di jalan, semakin lama. Tapi kalau tertekan, begitu tertekan, dia cedera,
Nah, itu langsung rusak karena di jalan dia di dalam perjalanan dia tidak bisa lagi mengambil sari makanan dari dalam tanah, ya langsung rusak dia. Jadi seperti itu Pak. Jadi di kita asosiasi petani kita yang mesti bekerja sama, khususnya kalau seperti Pak Yusuf di Modo Inding ya bersatu di sana buat kelembagaan atau apa namanya disebut dan distandarisasi. Jadi ada packaging house atau processing house tempat pengemasan ini, jadi sekelompok di situ nanti sesuai dengan kelompok itulah yang akan menentukan dia grade apa dan dikemas dengan bagaimana, ya sehingga itu akan terkenal Modo Inding 3A begitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga kalau sudah dimulai di sana bisa menular ke tempat lain supaya bisa dibuat juga di tempat lain. Dan yang jadi seringnya ini karena ada petani, pokoknya saya mau nanam yang jenis A, petani B jenis B, sehingga pada waktu digabung, ya susah pada waktu standarisasi, ya, pada waktu pelabelan, kecuali memang sistemnya perkebunan besar, begitu ya. Tapi ini kan petani, Pak Yusuf nanam 1 hektar, kemudian ada petani lain nanam 1 hektar, nah ini mesti jenisnya sama, sehingga pada waktu distandarisasi, pada waktu dilabel itu sama. Baik, terima kasih Prof. Ini merupakan tantangan nih Pak Yusuf ya. Kalau boleh sih kita punya brand khusus, apalagi Modo Inding itu kan sebenarnya seperti yang Bapak katakan merupakan sentra pertanian di Indonesia Timur. Dan tentunya selain pertaniannya sendiri, brand itu akan menolong ini bukan hanya menjadi sebuah komoditas yang sama dengan yang lain tetapi unik. Nah, itu merupakan tantangan. Ada komentar tentang hal ini Pak Yusuf? Baik, terima kasih Prof. Daniel membuka wawasan saya khususnya dan mudah-mudahan pemirsa khususnya yang di Modo Inding. Ayo mari kita buat satu asosiasi agar supaya kita ada branding untuk komoditas dari Modo Inding. Dalam hal ini untuk topik kita malam ini adalah daun bawang. Terima kasih untuk masukan yang sangat positif Prof. Daniel. Waktu kita tinggal sedikit di bagian akhir ini barangkali apakah summary atau ajakan kepada petani Indonesia atau beberapa hal yang lain atau barangkali nasihat kepada Pak Yusuf sebagai praktisi pertanian daun bawang. Kita akan kembali ke Pak ke Pak Marki. Tapi sebelum ke Pak Marki saya ada satu pertanyaan lagi ini. Saya tertarik ingin bertanya ke Ibu Yohana. Dr. Yohana, tadi saya terpikir Pak Yusuf ini kan menggunakan bibit turun-temurun katanya tadi ya. Turun-temurun di lokasi yang sama dan kemudian bibit yang sama berulang-ulang dari siklus itu kemudian dilakukan. Kira-kira apakah ada negatifnya kalau seandainya praktik seperti ini tetap dilakukan, Ibu Yohana? Terima kasih, Pak. Kalau memang biasanya petani itu menggunakan bibit itu secara turun-temurun. Jadi di bibit itu digunakan dari orang tua turun ke anak-anaknya, gitu. Tidak menjadi masalah, yang penting kualitas bibitnya itu bisa dipertahankan, itu lebih baik gitu. Sehingga kita tahu asal bibitnya itu dari mana gitu. Nah, kalau saya sarankan bisa dilakukan pergiliran tanaman supaya jangan, tapi saya melihat untuk pertanaman Pak Yusuf ini bagus sekali karena jarang ada penyakitnya yang ada dan untuk pengendaliannya itu Bapak sudah mengambil tanaman yang sakit, cuma saya sarankan tadi dibakar, jangan dibiarkan di dalam kolam tetapi dibakar. Kemudian kalau mau pergiliran tanaman jangan menggunakan terong atau kentang. Kalau saya lihat di pertanaman Bapak itu ada jahe, itu bagus sekali Bapak gilir dengan jahe, pergiliran tanaman dengan jahe. Nah, itu sangat menguntungkan karena memutus siklus hidup dari patogen atau
jamur-jamur atau bakteri yang ada di dalam tanah. Saya kira itu Pak yang bisa saya sarankan. Terima kasih Bu Yohana. Terima kasih Pak. Saya ke Pak Marki di bagian akhir ini. Pak Marki, ada yang disampaikan kepada Pak Yusuf dan petani-petani kita yang di Modo Inding atau petani kita yang lain barangkali di luar Modo Inding? Ya, untuk Pak Yusuf dan petani Modo Inding, seperti yang saya ingin mengangkat apa yang Pak Daniel katakan tadi tentang branding. Jadi memang saya sepakat kalau memang ada karena brand ini adalah identitas asal daerah. Yang kedua, akan memberikan nilai ekonomis lebih tinggi kalau misalnya kita punya brand sendiri. Mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marki. Pak Prof, bagian akhir ini Pak Prof, ada yang disampaikan Pak Prof? Iya, kalau pernah mendengar nama Champagne, itu hanya anggur yang ditanam di daerah Champagne yang boleh disebut Champagne. Demikian juga nanti mungkin perlu dipikirkan nama khusus untuk produk-produk di Modo Inding, sehingga seperti yang lalu kita ada kentang John, ya mungkin John Modo Inding, hanya yang ditanam di Modo Inding yang boleh disebut John. Seperti itu. Itu namanya geographic indication specific, dan itu bisa kita daftarkan ke hak ciptanya di kantor paten Indonesia. Ya. Baik, terima kasih. Tapi yang perlu dijaga adalah konsistensi kualitas ya Pak Prof ya. Ya, ini kira-kira ya, bisa dilakukan atau enggak ini Pak Yusuf? Artinya brand itu memang harus konsisten. Itu yang perlu dijaga. Apakah itu bisa dilakukan? Kira-kira mungkin nggak itu Pak? Dalam produk pertanian yang ada di sana. Baik, malam ini kayaknya saya dapat tantangan berat ini. Ya, akan sangat baik jika nanti itu bisa kita lakukan. Dan untuk itu saya mengundang ini pakar-pakar yang ada di Kamu Bisa ini untuk satu kali datang berkunjunglah ke Modo Inding agar supaya bisa berinteraksi langsung dengan petani, dengan pemerintah setempat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama di sana, agar supaya ini menjadi satu gerakan. Jadi Modo Inding itu, saya lahir besar di Modo Inding sejak tahun 70 sampai hari ini yang saya lihat itu saja, dan saya sudah praktekkan juga. Yang ditanam itu saja. Tetapi pemasaran dan packaging ini masih jauh kayaknya. Masih jauh dari penglihatan kawan-kawan dan masyarakat pertanian yang ada di Modo Inding. Jadi malam ini saya ingin berterima kasih sudah memberikan semangat untuk bagaimana agar supaya komoditas yang ada di Modo Inding itu punya brand sendiri, punya label sendiri, dan itu bisa menambah pemasukan ya, menambah harga jual, dan juga kelihatan lebih profesional. Dan baik, terima kasih untuk tantangan yang sudah diberikan pada malam ini. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Saya hanya memberikan masukan itu juga karena begini, brand itu adalah sebuah ekuitas ya. Kalau Bapak pernah perhatikan ya, saya teringat istri saya waktu hamil anak kami yang terakhir, kami beli banyak susu untuk ibu hamil. Lalu ketika istri saya melahirkan, dia tidak mau minum susu untuk ibu hamil ini, Pak. Kenapa? Brand power. Ya, mudah-mudahan brand Modo Inding nanti akan bisa muncul menjadi sebuah brand yang kuat bagi petani Indonesia, dan mudah-mudahan perbincangan kita malam hari ini akan memberikan inspirasi bagi petani Indonesia pada umumnya, sehingga akan banyak muncul produk-produk pertanian yang punya kualitas baik dari segi kualitas produk maupun dari segi kualitas brand yang akan melayani pasar-pasar Indonesia, bukan hanya pasar Indonesia, kalau boleh juga pasar luar negeri, dan tentunya akan menjadi menambah
pendapatan masyarakat Indonesia. Terima kasih, selamat malam bagi kita semua. Terima kasih Pak Yusuf Kalengkongan, terima kasih Bu Yohana, Pak Marki, Prof. Daniel. Terima kasih atas pelayanannya malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat malam pemirsa, kita akan bertemu Amin. Selasa minggu berikut dalam waktu yang sama. Mohon maaf atas keterlambatan karena kendala teknis yang kami hadapi di studio pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Malam.